Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Inayati dengan NIM 22044 111096. Saya dari kelas 5 gabungan 4 website. Saya dari Prodi Informatika Fakultas Teknik Komputer. Pada kesempatan video kali ini saya akan menyelesaikan tugas akhir saya dalam mata kuliah Administrasi Website. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membuat tutorial bagaimana cara menghosting website menggunakan Infinity Free secara gratis. Nah, di sini saya juga membuat tutorial bagaimana cara membuat subdomain di dalam domain, dan juga saya akan membuat tutorial meng-SSL-kan website. Nah, tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita ke di akun Infinity, atau kita masukkan dulu keyword yaitu Infinity Free. Setelah muncul seperti ini, kita akan melakukan registrasi terlebih dahulu. Baru kita masukkan nama email kita. Oke. Dari itu kita centang bagian sini. Nah, kita passing up. Oke. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, silakan teman-teman masuk di recent email. Nah, ini merupakan verifikasi email. Setelah itu kita tab baru. Nah, setelah itu kita masuk di Gmail untuk melakukan verifikasi. Nah, di sini sudah ada masuk. Nah, setelah itu kalau sudah ada masuk emailnya di dalam email kita, pesan email, nah kita melakukan verifikasi email address. Klik. Nah, di sini otomatis akun kita sudah terdaftar. Alhamdulillah, tadi kita sudah selesai untuk membuat akun dari Infinity Free-nya. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan melakukan, yaitu kita akan membuat nama domain. Nah, ketika kita setelah melakukan registrasi dan kita login, maka tampilan utama dari Infinity Free-nya itu adalah seperti ini ya teman-teman semuanya. Nah, di sini untuk yang pertama kita masuk dulu di sini untuk membuat nama domain, kita create account, kita close. Nah, setelah itu teman-teman bisa scroll ke bawah sedikit. Nah, di sini ada tampilan beberapa. Untuk yang berbayar ya. Sedangkan untuk tutorial pada kali ini saya akan membuat tutorial yang gratis untuk membuat domain gratis. Jadi kita membuat yang 0 ya, 0. Jadi kita pakai ini ya, 0, terus kita klik create now. Nah, di sini memverifikasi. Nah, setelah itu teman-teman semuanya silahkan berikan nama kalian. Di sini kita akan membuat nama domain. Nama domain itu terserah sesuai dengan kebutuhan teman-teman, juga sesuai dengan kebutuhan nama websitenya dari kita. Nah, untuk kali ini saya akan membuat nama domain itu dengan nama saya sendiri. Oke. Nah, yang sebelah sini itu namanya domain extension. Nah, untuk yang gratis itu hanya tersedia yang ini teman-teman. Nah, untuk kali ini saya akan memilih yang ini, waze.com. Nah, setelah selesai kita memasukkan nama subdomain dan juga domain extension, teman-teman silakan untuk cek availability. Apakah nama domain kita berarti kalau sudah seperti ini, nama domain kita belum ada teman-teman semuanya. Berarti yang ini sudah ter-ACC ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa scroll lagi ke bawah sedikit. Bagian email consent kita klik, lalu setelah itu kita pilih di sini yang approve ya. Setelah kita ganti di sini approve, silahkan untuk masuk di bagian ini, itu create now, kita klik. Oke. Nah, setelah selesai kita membuat domain kita, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah nama domain yang telah kita buat tadi, teman-teman. Nah, bagaimana caranya?
bagaimana caranya untuk menghosting website kita menggunakan nama domain yang telah kita buat tadi. Nah, teman-teman di sini bisa langsung setelah kita selesai ya, kita masuk di localhost. Kita masuk di localhost. Ini saya sudah menyiapkan website yang telah saya buat di WordPress menggunakan Elementor. Di sini, sunting dengan Elementor. Saya sudah membuatnya. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah website yang sudah saya siapkan untuk kita hosting atau kita upload. Kita masuk di dashboard. Setelah itu teman-teman bisa scroll ke bawah sedikit, lalu kita akan temukan tampilan plugin, lalu kita masuk di tambahkan plugin baru. Nah, setelah kita masuk di tampilan plugin baru, di sini kita akan mencari nama pluginnya apa, yaitu All-in-One WP. Cari. Nah, teman-teman di sini karena saya sudah mendownload untuk plugin All-in-One WP ini, maka saya di sini sudah menginstalnya. Jadi untuk plugin terpasang. Nah, setelah teman-teman selesai menginstal, teman-teman harus mengaktifkan di sini ya. Teman-teman harus nih, teman-teman ya. Dia sudah terpasang di bagian sini. Nah, setelah itu, setelah kita melakukan pemasangan plugin All-in-One, teman-teman bisa masuk di sini di bagian ekspor. Nah, setelah kita masuk di bagian ekspor, nah di sini tuh ada bagian ekspor ke, kita klik di sini, lalu kita pilih berkas. Nah, di sini akan proses pengeksporan folder. Nah, di sini yang diekspor itu adalah file dari localhost kita. Di sini kita masih berproses ya teman-teman. Kita selesai penginstalan atau setelah selesai melakukan ekspor, kita unduh, kita download ya. Nah, itu kita tutup. Nah, setelah kita tutup, teman-teman silakan kembali lagi ke tadi ya Infinity Free-nya. Kita kembali lagi ke Infinity Free-nya. Sini kita login terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita masuk di tempat kita tadi melakukan penghostingan. Nah, ini kan tadi nama domain kita. Setelah kita masuk di Infinity Free, kita masuk di control panel. Nah, setelah itu kita klik approve. Nah, setelah itu teman-teman silakan scroll ke bawah sedikit sampai kita menemukan bagian software. Ini ya software, lalu kita pilih Softcalls app installer. Kita klik. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah kita masuk di sini, teman-teman bisa melihat yaitu pada bagian WordPress ya, teman-teman klik di sini install. Nah, setelah itu teman-teman bisa untuk scroll ke bawah sedikit. Di sini kita akan mengsetting bagian site setting. Karena untuk site name ya, untuk site name sendiri itu saya menggunakan nama untuk tema dari website saya, karena saya untuk tema personal atau portofolio, jadi saya menggunakan site name-nya itu personal. Nah, untuk site description-nya saya masukkan saja itu website. Untuk selanjutnya di sini ada admin account. Nah, untuk admin account-nya di sini teman-teman, saya memberikan saran untuk mengingat atau memberikan atau memasukkan password yang gampang kita ingat, karena ketika kita ingin mengelola atau mengadministrasikan website kita, nanti kita akan login ke admin account ini. Sini saya untuk passwordnya, untuk username-nya saya masukkan admin.
Untuk passwordnya sendiri saya answer ya. Oke. Setelah selesai, di sini kita masukkan untuk masukkan admin email. Untuk admin email sendiri, silakan masukkan email yang aktif terhubung di HP atau di laptop teman-teman semuanya. Setelah itu kita scroll ke bawah sedikit, nanti akan muncul tampilan install. Kita klik di sini. Nah, setelah itu teman-teman di sini akan Nah, setelah selesai melakukan pemrosesan penginstalan, nanti kita akan ditampilkan seperti ini. Congratulations, the software was installed successfully. Nah, setelah itu teman-teman di sini akan kita diberikan untuk alamat domain kita ini ya, http alvinainayati.oz.com. Nah, untuk administrasi website kita itu yang ini teman-teman semuanya. Nih, administratif URL atau http alvinainayati.oz.com.ep admin. Sebenarnya sama dengan nama domain kita, tetapi di belakangnya ditambahkan lagi yaitu ep admin. Nah, untuk langkah selanjutnya penghostingannya itu kita select aja untuk link administrasi URL. Kita copy. Setelah itu kita bikin tab baru, lalu kita paste, enter. Nah, setelah itu teman-teman bisa masukkan password yang telah kita buat tadi sebelumnya ya, di bagian sini tadi itu yang account setting. Nah, di sini saya masukkan untuk username saya admin, sedangkan untuk password saya itu untuk remember me itu kita login. Nah, oke, setelah kita melakukan login ya teman-teman, nanti tampilannya akan sama seperti yang di local host tadi. Tapi di sini perbedaannya, di sini kita tidak menemukan seperti plugin yang setelah kita install sebelumnya seperti tema atau apapun itu. Di sini tuh masih kosong atau dia belum ada menampilkan apapun itu. Nah, makanya untuk menampilkan tadi, kita masuk di bagian plugin, lalu kita masuk di add new plugin. Nah, setelah kita masuk di add new plugin, di sini kan ada add plugin, lalu kita klik yaitu upload plugin. Nah, di sini kita disuruh masukkan file. Nah, teman-teman semuanya perlu diketahui sebelumnya, untuk file di sini saya telah mendownloadnya. Nah, untuk linknya tersebut nanti saya akan berikan di link description. Kita masukkan file yang sebelumnya telah kita download tadi. Ya. Nah, namanya itu ini all-in-one WP migration, yaitu link dari plugin ya teman-teman. Nah, setelah kita masukkan tadi file ya, mohon maaf, setelah kita masukkan filenya, kita masukkan lagi kita akan klik yaitu install now. Tunggu. Nah, setelah itu kita klik itu activate plugin. Nah, setelah selesai, nanti di sini dengan otomatis plugin yang telah kita masukkan tadi melalui file akan aktif. Nah, teman-teman di sini kita lihat ini sudah tampil. Nah, setelah itu kita akan melakukan proses import ya, oke. Nah, setelah itu akan muncul tambah seperti ini. Nah, yang perlu teman-teman ketahui ya, lagi di sini kita telah melihat ya, kita lihat di sini bagian maksimum upload file size. Nah, di sini tuh penyimpanannya sangat sedikit. Nah, untuk ukuran file website kita yang sangat besar, apalagi kita menggunakan WordPress itu mungkin belum cukup ya teman-teman, apalagi ketika kita nantinya akan melakukan administrasi atau penambahan seperti untuk tampilan atau halaman yang lainnya. Nah, dengan itu saya akan memberikan solusi. Kita kembali lagi ke ini. Kita kembali lagi ke Infinity Free. Lalu kita masuk di control panel. Masuk di control panel. Setelah kita masuk di control panel, teman-teman bisa scroll klik ke bawah. Nah, kita masuk di sini, file up. Lalu kita klik online file manager. Nah, setelah itu kita masuk di htdocs. Nah, setelah kita masuk di htdocs, teman-teman masuk di
HWP content. Kita masuk lagi di plugin, lalu kita masuk di all-in-one WP migration. Nah, setelah itu kita masuk di contents ini ya. Yang contents PHP, kita edit ya, kita klik kanan nih teman-teman ya, kita klik kanan lalu kita klik kanan lalu kita klik edit. Nah, teman-teman di sini bisa scroll ke bawah sedikit. Kita scroll ke bawah sampai halaman 284 itu kayaknya. Ini 284. Di sini ada astagfirullah. 284. Ini define. Nah, file size. Di sini kan ada menampilkan 28. Teman-teman saya bisa ganti yaitu 40. Nah, setelah selesai kita ganti, teman-teman bisa lihat pojok kanan bawah, kita klik save. Nah, setelah selesai kita masuk kembali ke bagian dashboard tadi ya. Nah, setelah untuk menampilkan atau melihat tampilan apakah berubah, teman-teman bisa refresh kembali atau kita reload. Nah, di sini dengan otomatis tampilan atau ukuran filenya, file size-nya itu berubah menjadi 2 TB. Ini mungkin sudah sangat cukup untuk bisa mengelola atau mengadministrasikan website kita. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan itu drag and drop to upload. Jadi kita disuruh mengupload file yang tadinya telah kita unduh di halaman localhost kan. Nah, tadi kita kan sudah mengunduh di localhost. Jadi kita masuk lagi di sini import form lalu kita klik file. Nah, kita scroll nih teman-teman. Kayak teman-teman bisa cari nama filenya apa. Nah, ini localhost about ya. Terus kita klik open. Nah, di sini tuh merupakan salah satu proses penginputan. Your data has been imported successfully. Oke, kita klik close. Nah, untuk mengeceknya apakah sudah terhosting, teman-teman di sini bisa masuk kembali ke Infinity Free. Lalu kita salin ya di sini. Kita salin. Kita masuk, kita browsing menggunakan browsing tempat yang lain ya. Trophy. Oke, berarti sudah selesai teman-teman ya, sudah terhosting, bisa kita lihat di sini. Oke teman-teman semuanya, tampilannya seperti ini. Kita bisa lihat ada untuk menu home, ada untuk resume seperti ini, ada juga untuk service apa yang saya tawarkan, lalu juga ada kontak. Oke, kita masuk lagi di sini. Ini bagian home. Di sini ada portofolio saya, beberapa proyek yang telah saya kerjakan bersama dengan teman-teman saya. Oke, teman-teman, ini merupakan website pertama yang sudah saya hosting. Untuk selanjutnya kita akan menghosting website kedua dengan menggunakan subdomain. Oke, kita kembali lagi ke sini teman-teman, ke Infinity Free. Kita kembali ke Infinity Free. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini, tampilannya seperti awal tadi ya. Nanti setelah itu kita masuk di domain yang sebelumnya tadi kita buat. Kan tadi nama domain saya itu alvinainayati.wz.com. Nah, setelah itu untuk membuat subdomain, teman-teman di sini klik add domain. Nah, setelah selesai add domain, kita masuk di sini kan ada custom domain dan juga ada subdomain. Kita masuk di add subdomain atau subdomain. Nah, di sini kan nama saya tadi yang pertama itu Alvina Inayati double I. Di sini saya akan memberikan nama awal ya. Saya tambahkan saja menjadi Vina. Vina Cake gitu ya. Vina Shopping atau Vina apa ya? Vina aja deh gitu. Jadi nama subdomainnya ini tadi yang ini itu nama domain saya yang pertama. Sedangkan ini adalah nama subdomain saya. Nah, setelah itu untuk domain extension di sini saya mau menggunakan untuk extension seperti yang tadi itu
wuz.com. Nah, setelah selesai, kita klik add domain. Nah, ini berhasil ya, berarti the domain has been added to your account. Nah, tampilannya akan seperti ini teman-teman. Dulu ya, kita masuk ke home untuk menampilkan nama subdomain kita. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini kan domain tadi. Ini adalah domain saya yang pertama. Nah, ini adalah subdomain saya. Nah, bagaimana cara kita menghosting menggunakan subdomain ini? Sama seperti tadi, kita akan menggunakan masuk control panel. Nah, itu kita scroll lagi ke bawah teman-teman semuanya. Scroll ke bawah sampai kita menggunakan software seperti tadi ya. Setelah selesai, kita klik ini subcalls app installer. Nah, setelah selesai, di sini ada WordPress. Nah, kita install lagi. Seperti tadi, kita install. Setelah selesai, kita scroll ke bawah. Nah, di sini perhatikan ya teman-teman. Kan tadi kita menggunakan nama domain yang pertama. Di sini kita main directory ya teman-teman. Nah, karena kita ingin menghosting file, kita akan menghosting website yang lain. Jadi kita tidak menggunakan nama domain yang tadi sudah kita gunakan, tapi kita akan menggunakan subdomain kita yang tadi kita buat sebelum tadi ya. Ini kan tadi kan Alvina Inayati. Nah, tadi kan saya telah membuat lagi yaitu vina-alvinainayati.wz.com. Ini saya telah menggunakan itu karena yang pertama telah kita gunakan, kita akan membuat lagi yang kedua. Nah, tetap sama, kita akan masuk di setting. Untuk website kedua saya ini tuh belanja atau shopping ya. Atau shopping. Oh, sorry. Penjualan aja. Penjualan. Nah, untuk site description-nya saya masukkan saja yaitu website. Nah, untuk admin account, teman-teman harus buat sandi atau apapun itu yang gampang teman-teman ingat, tapi jangan juga terlalu gampang sampai orang-orang melihat atau bisa membobol administrasi website kita. Untuk passwordnya silakan masukkan yang mudah diingat. Nah, di sini untuk email saya tetap sama menggunakan email yang aktif atau yang terhubung dengan laptop saya. Setelah itu kita scroll sedikit ke bawah lalu kita klik install. Kita tunggu sampai di sini untuk checking the submit data. Kita tunggu sampai 100%. Oke, sudah selesai. Sama seperti tadi ya teman-teman semuanya ya. Seperti tadi. Nah, kita ditampilkan nama untuk link domain kita, lalu kita juga diberikan untuk URL administrasi. Nah, di sini tadi kita salin lagi nih. Kita salin lagi. Setelah itu kita buat halaman baru, kita paste, kita enter. Nah, kita akan ditampilkan menu seperti tadi teman-teman. Kita masukkan password yang tadi kita buat di admin setting ya. Account setting ya. Ini kita admin, untuk passwordnya itu admin 123. Itu kita remember me, kita klik login. Nah, kita akan ditampilkan lagi tampilan dashboard dari WordPress sendiri. Nah, untuk yang kedua ini teman-teman cukup mudah, kita langsung masuk saja di Appearance. Kita klik tema, kita pilih temanya. Nah, setelah itu kita cari ya. Kita cari saja add new tema. Lalu kita cari saja kita mau apa ya, kan tadi tema kita tuh adalah pembelanjaan. Jadi ini, kita pakai ini yang info one. Kita klik install. Lalu kita klik activate. Oke, jadi teman-teman di sini secara otomatis website yang telah kita buat sudah berhasil di hosting. Nah, untuk mengeceknya teman-teman bisa salin kembali file atau nama domain yang telah kita buat tadi. Ini yang kedua ya tadi teman-teman ya. Kita copy, lalu kita browsing di browser ya.
penjualan. Oke, tampilannya akan seperti ini, teman-teman semuanya. Jadi, ini tadi cara menghosting dengan menggunakan Infinity Free, teman-teman. Nah, setelah kita melakukan penghostingan, di sini saya akan membuatkan tutorial bagaimana cara SSL. Nah, sebelum itu teman-teman bisa salin dulu ya. Salin dulu yang ini, nama domain saya yang pertama. Salin dulu nama domainnya. Copy, lalu kita masuk di sini. Free SSL Certificate. Nah, di sini masih kosong. Di sini kita klik sini ya, New SSL Certificate. Nah, kita scroll ke bawah sedikit. Nanti di domain name kita dieksekusi masuk nama domain yang akan kita SSL-kan. Nah, setelah itu kita di sini kan ada advanced option. Kita klik. Kita scroll ke bawah sedikit. Nah, nanti di sini ada SSL provider. Kita klik. Nah, di sini saya pilih 0 SSL. Lalu kita create order. Oke, berarti sudah ya teman-teman ya. Yang satu tadi kan sudah, yang pertama. Kita selanjutnya mau ambil yang kedua. Yang tadi kita gunakan untuk subdomain. Ini. Ya, sorry. Kita copy dulu nama domainnya. Copy. Lalu kita masuk lagi di Free SSL Certificate. Sama seperti tadi teman-teman semuanya, kita masuk di New SSL Certificate, kita copy nama domainnya, lalu kita klik lagi Advanced Option, scroll ke bawah sampai menemukan SSL Provider. Kita klik, kita pilih 0 SSL, kita bisa menggunakan yang lainnya, tapi saya menggunakan 0 SSL. Lalu itu kita klik Create Order. Oke, ini sudah berhasil teman-teman ya. Nah, di sini untuk statusnya itu masih not ready atau belum ready ya, belum bisa. Kita sini dulu. Nah, di sini. Nah, inilah tadi tutorial cara meng-SSL-kan website. Nanti setelah nanti ini kan masih proses atau masih depending. Nanti setelah dia depending itu tampilannya akan berubah menjadi issued ya. Dia tak menjadi hijau. Ini kan masih orange. Untuk ini teman-teman semuanya, prosesnya itu mungkin akan sekitaran 3 hari, paling lambat itu 1 hari, paling cepat 1 hari, dan paling lambat itu 3 hari. Nanti saya akan menampilkan tampilan website yang sudah ter-SSL kan nanti di sini ya. Oke. Oke, baik semuanya teman-teman semuanya. Itulah tadi tutorial dari saya bagaimana cara menghosting website WordPress menggunakan plugin dan juga membuat subdomain dan juga membuat WordPress, membuat website WordPress yang next gitu ya teman-teman semuanya. Mungkin ini saja tutorial dari saya. Terima kasih banyak telah menonton video saya, dan saya juga mohon maaf bila banyak kekurangan dalam video saya. Saya manusia yang banyak kekurangan, hanya lebihnya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.